Di sini nanti saya nggak tahu ini. Di rumah kayak katanya. Gusti lampahku salanku kulo bejo temo putih puro mami tansah kulo dipun kanthi Gusti kang nganti mami astranyo penyanyilan sunderet tenin Gusti Justru ini cantik sekali. Tujuh dapat 8 Pak. Malahan juga. Kan tambah juga. Ini sekalian nanti ulang tahun. ada ulang Loh, ulang tahun Pak, hari ini Pak beliau Pak. kan tanggal 21. Oh 21 kemarin ya? Oh iya sih namanya juga wanita ya. Makanya no. Ini sama Bu Rita. Tahun ya. Sama-sama. Tiwas bekjo kula pundi anggenipun kanthi Gusti Semua aku udah bareng kamu enggak? Enggak. Wanita benar ya? Wanita benar. Wanita benar. 100%. Oh, panggilannya. Panjangannya. Serindil. Oh, serindil. Wanita Trimulyani. Siang ya, Ibu. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Mari kita mulai untuk ibadah pelayanan perjamuan kudus yang saat ini kami ada di sini semuanya. Untuk memulainya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36. Bait 1 dan bait 2. Yang sukacita ya yang nyanyinya ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita satukan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan saat ini dan pada siang hari ini kami boleh berada di keluarga Ibu Sri Wanita. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan saat ini bersama Bapak Pendeta Kristanto sehubungan dengan Paskah yang telah kami rayakan bersama. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus kiranya hadir di sini agar apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta untuk pelayanan perjamuan ini boleh dapat menjadi berkat bagi Ibu Sri Wanita di sini dan kami yang hadir bersama-sama. yang Sri Wanita kita bersama-sama menghayati Tuhan dari bacaan Yohanes 20 ayat 18. Ayat 18 mendasari kita untuk melayankan perjamuan kudus untuk yang Sri Wanita di tempat ini. Ini sabdanya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena adalah salah satu wanita yang ada dalam kisah pelayanan Yesus. Katakan kemungkinan besar yang berasal dari Magdala, itu disebut Maria Magdalena. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus setelah Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Dia mengikut Yesus dengan setia, bahkan menyaksikan sebagian besar peristiwa penyaliban Yesus di saat murid-murid Yesus melarikan diri ketika Yesus disalib. Tangisannya di kubur yang kosong adalah tanda kehilangan dan juga bukti bahwa Maria dari Magdala, atau kadang-kadang disebut Maria Magdalena, menjadi bukti tangisannya itu bahwa ia masih mengasihi Yesus meskipun dia mendapati kubur Yesus itu kosong. Dalam kisah kebangkitan Yesus itu disebutkan bahwa Maria itu tidak mengenali Yesus yang bangkit. Bahkan setelah melihat dan mendengar suaranya, dia mengira Yesus itu seorang penunggu makam atau penunggu taman. Dia menanyakan, bahkan pertanyaannya itu agak konyol ya. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia. Itu artinya propaganda para pemuka agama Yahudi itu sebenarnya hampir berhasil. Karena ring satunya Yesus itu juga rodo-rodo percaya bahwa mayatnya itu akan diambil atau dicuri. Sehingga pertanyaannya Maria itu juga sama dari propaganda para pemimpin agama Yahudi. Dia tanya, barangkali Tuhan yang mengambil dia dalam hati mayat Tuhan Yesus, ya, katakan kepada di mana Tuhan meletakkan. Nah, setelah Yesus menyebut namanya di ayat 16, pada akhirnya Maria baru menyadari bahwa dia itu sedang berada di hadapan Yesus dan mengenal Yesus yang adalah guru. Kita menghayati bahwa manusia itu umumnya memang sering gagal mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Suasana traumatis dan dalam keadaan sakit itu tantangan terbesarnya manusia. Maria yang sedih, yang sudah nderek Gusti begitu rupa itu, ya, ada kegagalan beberapa kali melihat kebangkitan. Diceritani juga nggak pati mudeng begitu melihat Tuhan Yesus yang bangkit, juga wah ini penunggu taman, lalu juga pertanyaannya pun ya konyol ya, kalau Anda yang mengambil. Mungkin saya pun juga orang-orang yang bisa saja terkadang sulit atau gagal paham, apalagi ketika menghadapi kesulitan. Yang Sri Wanita, Bu Heri mungkin saat-saat ini adalah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, tidak bicara bahwa saya lebih baik, tidak. Tapi paling kurang yang Sri jauh dari anak-anak. Ya, lalu Ibu Heri baru saja jatuh begitu ya. Ini loh Rono Mrene pelayanan gitu. Tapi sekarang harus mengalami kesulitan. Untuk berjalan saja akan sulit. Nah, begini ini bisa jadi akan menjadikan manusia itu kemudian tujuannya mungkin orang begini lah ini kan. Sisinya juga begini. Maria pun yang dalam kondisi traumatis sulit untuk menghayati Tuhan Yesus yang. Nah, namun pada akhirnya dia disapa oleh kehadiran Tuhan yang memang private, memang khusus. Ketika Tuhan Yesus menyapa Tuhan Yesus, mungkin satu saat kita pun juga disapa secara private, secara pribadi. Bahkan orang-orang yang belum kenal Yesus sebelumnya pun bisa disapa. Ya, minggu kemarin itu yang tadi diceritakan ya, kita
kemarin itu ada orang yang dijumpai Tuhan Yesus di gereja. Orangnya Muslim, baru masuk ibadah di Dikasih Waru sekali baru pertama. Nah, sejak awal ibadah menangis saja karena dia tidak tahu apa yang harus didoakan, orang ngerti berdoa, caranya beda dan sebagainya. Nah, selesai ibadah bukan hanya suara, tetapi dia didapati oleh Tuhan. Kemarilah, aku ada di sini. Dan dia maju ke altar. Pada saat yang lain salam-salaman, lalu dia berlutut, nangis gugluk di situ, dan dia rasa dia nggak ngerti lah, dia tidak pernah bilang itu Yesus ya, tetapi dia sangat bahagia, sangat sukacita, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa minta maaf karena konsep dia adalah orang Muslim. Ini maju ke altar ini salah enggak, dosa enggak, dan ini tempat ibadahnya orang Kristen. Itu aja yang dikatakan, dan itu kesaksian. Saya sama Bu Ernita menjumpai, dia cerita padanya, nangis gugluk, hanya minta maaf saja kalau saya salah. Itulah sapaan Tuhan, dan kita bersukacita bahwa Paskah itu bukan cerita konseptual, bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi kebangkitan Yesus itu memang menjadi tonggak iman kita, dan itu menjadi starting point kalau bahasa Paulus. Boleh kalau kita percaya semua orang itu mati, Yesus pun juga mati, tapi kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman kita itu. Jadi untungnya kita itu percaya pada Yesus yang mati tapi juga bangkit yang mengalahkan, sehingga kita percaya pada Allah yang hidup berkuasa kekal selamanya. Amin. Dan Yesus yang bangkit, kami akan melayangkan perjamuan kudus untuk Ibu Sri Wanita di tempat ini. Kami siapkan hamba-Mu, kiranya hamba-Mu terbuka hatinya menerima tubuh dan darah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Layakkanlah umat-Mu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Perjamuan kudus mengingatkan kita pada malam menjelang kematiannya. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid-murid. Dalam perjamuan itu Tuhan mengambil roti, mecah-mecahkannya, berikan pada para muridnya seraya bersabda, terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa-dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosa-dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan serta pengharapan akan kedatangan. Makan roti dengan para muridnya, Tuhan mengambil cawan, makan anggur, berikan kepada para muridnya sambil bersabda, terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, tercurah bagi kamu demi pengampunan dosa-dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku serta pengharapan akan kedatangan. Terimalah dan minumlah. Mari bersama kita ucap syukur pada Tuhan. Kepada Allah Tuhanku, bareng. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, panjang umur.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Atas setiap berkat anugerah yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami, secara lebih khusus kepada orang yang kami kasihi, orang tua kami yang terkasih, Ibu Sri Wanita dan juga Ibu Hernita, yang boleh merayakan pertambahan usia di tanggal 21 April. Tuhan, atas 83 dan juga 65 tahun, Tuhan memberkati para orang tua kami ini. Kiranya di tahun pemberian Tuhan ini, orang tua kami yang terkasih, Ibu Sri Wanita dan juga Ibu Hernita, senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera. Hikmat Tuhan turun atas kedua orang tua kami ini. Biarlah hidup dan kehidupan yang dijalankan atas berkat kemurahan tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah orang tua kami yang terkasih ini senantiasa menjadi teladan iman yang baik, teladan pelayanan yang terbaik di dalam jemaat Tuhan. Kehidupan yang dijalani setiap hari oleh Ibu Sri Wanita dan juga Bu Hernita, kiranya Tuhan memakai hidup dan kehidupannya sebagai alat kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas usia yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini